Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rionaldi Apiliano. Saya dari S1 Manajemen Perbanas Institut Jakarta. Dalam mata kuliah pengantar manajemen ini, saya akan menjelaskan mengenai kelompok dan tim. Kelompok adalah dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling bergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Kelompok dibagi menjadi dua, kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal sifatnya lebih teratur, mempunyai struktur organisasi yang resmi, serta perencanaan dan program yang sangat jelas. Sedangkan kelompok informal sifatnya tidak resmi. Organisasi ini tidak jelas dan terkadang kegiatannya hanya spontanitas atau hanya berkumpul-kumpul saja tanpa memiliki tujuan tertentu. Ada contoh kelompok formal dan kelompok informal. Contoh dari kelompok formal itu ada Palang Merah Indonesia, ada PBSI atau Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, ada SOBSI atau Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, dan PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Sedangkan contoh dari kelompok informal ada kelompok arisan, kelompok pengajian, dan kelompok petani. Dalam terbentuknya kelompok memiliki syarat, yaitu setiap anggota termotivasi untuk bergabung karena sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. Ada hubungan timbal balik atau interaksi antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Ada faktor yang dimiliki bersama sebagai pengikat seperti tugas, atasan, nasib, hobi, dan sebagainya, sehingga hubungan antar mereka menjadi erat, berstruktur, dan berproses. Kemudian ada teori-teori terbentuknya kelompok. Pertama ada teori propinquity atau teori kedekatan. Seorang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan ruang dan daerahnya. Kemudian yang kedua ada teori interaksi oleh George Homnes. Aktivitas interaksi dan sentimen-sentimen atau perasaan emosi itu bisa menjadi kelompok menurut George Homnes. Yang ketiga ada teori keseimbangan. Seseorang tertarik pada yang lain adalah didasarkan atas kesamaan sikap di dalam menanggapi sesuatu tujuan. Kemudian ada fase pembentukan kelompok. Yang pertama itu fase forming atau pembentukan. Pada tahap ini, kelompok baru saja dibentuk dan diberikan tugas. Anggota kelompok cenderung untuk bekerja sendiri dan walaupun memiliki itikat baik, namun mereka belum saling mengenal dan belum bisa saling percaya. Waktu hanya dihabiskan untuk merencanakan, mengumpulkan informasi, dan mendekati diri satu sama lain. Kemudian yang kedua, ada storming atau pancaroba. Pada tahap ini, kelompok mulai mengembangkan ide-ide berhubungan dengan tugas yang mereka hadapi. Akan tetapi, masih sering muncul konflik dan saling curiga sesama anggota. Pada beberapa kasus, tahap storming cepat selesai, namun ada pula beberapa kelompok yang mandek pada tahap ini, karena tidak adanya saran untuk memecahkan masalah. Kemudian ada yang ketiga norming, pembentukan atau pengaturan norma. Pada tahap ini, mulai membentuk nilai-nilai dan aturan untuk kebersamaan ditandai dengan mulai mau menerima perbedaan. Berkembangan hubungan kelompok menunjukkan kepaduan dan saling mengenal. Yang terakhir ada performing atau prestasi. Kelompok pada tahap ini dapat berfungsi menyelesaikan pekerjaan lancar dan efektif tanpa ada konflik yang tidak perlu. Anggota kelompok saling tergantung satu sama lainnya dan mereka saling respect dalam berkomunikasi. Kemudian yang terakhir, adjourning atau pengakhiran adalah tahap terakhir di mana proyek berakhir dan kelompok membubarkan diri. Kemudian adalah masalah utama kelompok. Yang pertama, masalah utamanya itu kepemimpinan. Dalam kepemimpinan ini sulit mencari seorang pemimpin yang cocok diterima oleh kelompok dan maupun memimpin kelompok tersebut. Kemudian ada masalah pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Pengambilan keputusan kelompok di dalam praktek biasanya lebih banyak kesulitan daripada mudahnya. Kemudian ada masalah komunikasi. Melalui komunikasi yang baik, maka saling pengertian akan tercipta sehingga pada akhirnya membentuk dan memperkuat koneksi dan tercapainya tujuan kelompok. Masalah terakhir adalah konflik, perbedaan kepentingan dan harapan-harapan yang ada di dalam kelompok. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi prestasi kelompok. Faktor pertama ada strategi organisasi mungkin yang tidak tepat dalam kelompok tersebut. Kemudian struktur wewenang. Yang ketiga ada peraturan yang mungkin kurang ketat untuk para anggota kelompok. Yang keempat sumber daya organisasi yang kurang. Kemudian ada proses seleksi yang kurang ketat sehingga organisasi itu kurang berjalan dengan baik.
kemudian ada penilaian prestasi dan sistem imbalan, lalu ada budaya organisasi, dan terakhir ada faktor lingkungan fisik. Kemudian ada faktor-faktor internal yang mempengaruhi prestasi kelompok. Pertama, kemampuan fisik. Jika fisik prima, maka kelompok cenderung dengan bekerja maksimal sehingga bisa memajukan kelompok dengan baik. Kemudian ada kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual menentukan kemampuan anggota untuk berprestasi. Yang ketiga ada karakteristik kepribadian. Kepribadian kelompok yang kondusif untuk prestasi, misalnya terbuka, tahan terhadap kritik, inovatif, dan suka bekerja sama. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepaduan kelompok. Pertama, faktor kesamaan nilai dan tujuan. Keberhasilan dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, status atau citra kelompok. Yang keempat, penyelesaian perbedaan. Yang kelima, kecocokan terhadap norma-norma. Yang keenam, daya tarik pribadi. Yang ketujuh, persaingan antar kelompok. Dan terakhir, pengakuan dan penghargaan. Itu faktor-faktor yang sangat berpengaruh untuk kepaduan kelompok, karena jika kelompok padu, maka kelompok itu akan lebih maju dan lebih baik ke depannya. Kemudian ada faktor yang menghambat kelompok. Ini diharapkan kelompok tidak terjadi faktor-faktor yang dapat menghambat, yaitu pertama, ketidaksamaan tentang tujuan, karena jika para anggota tidak memiliki tujuan yang sama, tentu saja kelompok itu tidak akan maju. Yang kedua, besarnya anggota kelompok. Jika kelompok memiliki anggota yang banyak, itu juga akan sulit diatur, sehingga butuh perampingan dalam kelompok agar anggota bekerja dengan efektif dan tidak ada anggota yang nganggur. Yang ketiga, pengalaman tidak menyenangkan dalam kelompok itu harus dihindarkan sehingga faktor penghambat kepaduan kelompok tidak akan terjadi. Yang keempat, ada persaingan antar anggota kelompok. Jika anggota kelompok pada bersaing dan tidak bekerja sama, maka itu akan menghambat kepaduan kelompok. Yang terakhir, dominasi. Tidak boleh ada anggota kelompok yang mendominasi dalam kelompok itu, karena mereka harus bekerja sama. Kedua, yang kini saya akan menjelaskan mengenai tim. Tim ialah sekelompok orang dengan keahlian yang sama, saling melengkapi, yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama-sama, yang bertanggung jawab dengan memberikan yang terbaik. Tim kerja adalah kelompok yang upaya individunya menghasilkan suatu kinerja yang lebih besar daripada jumlah dari masukan-masukan individual. Jadi di setiap kelompok itu ada tim. Tim itu bekerja sesuai tujuan-tujuannya, sesuai dengan kinerja mereka untuk memajukan kelompok. Jadi ada tim keuangan atau tim pemimpin dan lain-lainnya. Konsep tim dan kelompok ke arah menciptakan tim berkinerja tinggi. Dalam tim membutuhkan konsep. Tim kerja yang baik cenderung kecil. Bila anggotanya lebih dari 10-12, maka akan sulit bagi mereka untuk menyelesaikan hal kemampuan anggota. Orang yang memiliki keahlian teknis, orang dengan keterampilan memecahkan masalah, memiliki keterampilan menekan yang baik, memberikan umpan balik. Itulah konsep-konsep untuk menciptakan kinerja tim. Ada 3. Tadi ada 1 orang yang memiliki keahlian teknis, 2 orang dengan keterampilan pemecahan masalah, dan 3 memiliki keterampilan mendengarkan dengan baik. Itu dibutuhkan dalam tim di suatu kelompok. Kemudian ada karakteristik tim yang sukses, yaitu yang pertama, mempunyai komitmen terhadap tujuan bersama. Yang kedua, menegakkan tujuan spesifik. Yang ketiga, kepemimpinan dan struktur. Yang keempat, menghindari kemalasan sosial dan bertanggung jawab. Yang kelima, evaluasi kinerja dan sistem ganjaran yang benar. Yang keenam, mengembangkan percayaan timbal balik yang tinggi. Itulah karakteristik yang dibutuhkan untuk memiliki tim yang sukses. Yang kelima, kemudian ada cara membentuk tim. Yang pertama itu seleksi. Untuk menjadi pemain tim yang efektif, individual harus mempunyai keterampilan antar pribadi. Artinya baik keterampilan teknis maupun memenuhi peran dalam tim. Yang kedua ada pelatihan. Mengadakan latihan yang dapat membuat karyawan mengalami kepuasan yang dapat diberikan tim kerja melalui materi keterampilan pemecahan masalah, komunikasi, negosiasi, manajemen konflik, dan pengembangan kelompok. Yang ketiga ada ganjaran atau penghargaan. Memperbaiki sistem penghargaan untuk mendorong usaha kerjasama daripada usaha kompetitif. Ada promosi, dan terakhir ada promosi. Kenaikan gaji diberikan pada individu berdasarkan seberapa efektif mereka bekerja sebagai anggota tim. Itulah cara membentuk tim. Terus ada perbedaan tim dengan kelompok.
ada kelompok kerja. Kerja itu berinteraksi untuk membagi informasi dan mengambil keputusan untuk membantu tiap anggota dalam bidang. Yang kedua, tanggung jawabnya. Hanya sekadar sumbangan individual tanpa kesempatan koordinasi. Yang ketiga, tim kerja. Upaya individunya menghasilkan suatu kinerja yang lebih besar daripada jumlah dari masukan-masukan. Yang keempat, individualnya. Koordinasi maksimal atas sumbangan individual. Itulah perbedaan tim dengan kelompok. Kini saya akan mencoba membuat implementasi dari kasus mengenai kelompok dan tim. Yaitu contohnya ketika ada sebuah kelompok formal, contohnya PSSI yaitu Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Kelompok ini didirikan dengan tujuan memajukan persepak bolaan Indonesia, sehingga seluruh anggota dalam kelompok ini memiliki target dan tujuan yang sama. Mereka memiliki struktur dari atas hingga bawah dengan jelas dan rapih. Kemudian di kelompok PSSI ini mereka membagi pekerjaan dengan dijadikan tim. Tim ini dibagi untuk memfokuskan tugas-tugas yang para anggota yang berkaitan. Seperti ada tim yang bertugas mengurus tim nasional Indonesia, ada tim yang mengurus kelompok usia pemain sepak bola muda, dan ada tim mengurus klub-klub sepak bola di Indonesia. Itulah tim-tim yang didirikan PSSI untuk mengurus sepak bola di Indonesia. Kemudian ada tim yang berfokus untuk mengurus akademi sepak bola di usia junior dan sebagainya. Itulah kasus yang saya buat mengenai kelompok dan tim. Jadi kesimpulannya, jika ada sebuah kelompok dengan tujuan sama, jika mereka ingin bekerja dengan baik dan fokus dalam kelompok itu, mereka harus membagi dengan beberapa tim. Di tim-tim ini difokuskan untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pekerjaan yang ada dalam kelompok ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.